Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture. So, di video kali ini gue mau ngebahas tentang kripto. Jadi, kita mulai dari berita yang menarik menurut gua. Di minggu ini, berita yang menarik adalah Cardano yang berhasil mengaplikasikan hard fork Alonzo, alias menambahkan smart contract ke blockchain mereka, seperti yang dimiliki oleh Ethereum. Jadi ini semakin menambah alasan kenapa Cardano adalah salah satu pesaing dari Ethereum. Jadi sekarang Cardano memiliki bahasa pemrogramannya sendiri yang disebut Plutus. Ini seperti bahasa pemrograman soliditas atau solidity yang dimiliki oleh Ethereum. Dengan bahasa pemrograman ini memungkinkan pemrogram untuk mendapatkan script secara on-chain. Jadi, Cardano akan memiliki banyak aplikasi dalam network mereka yang dapat dikembangkan dengan bahasa pemrograman Plutus. Ini akan semakin memudahkan ekosistem Cardano untuk semakin berkembang dan bersaing dengan Ethereum. Dan bahkan sekarang sudah ada 150 proyek yang akan mengembangkan ide mereka melalui program inovasi Proyek Katalis Cardano. Jadi ini tentu hal yang sangat positif ya bagi Cardano dan mungkin ini juga menjadi salah satu pendorong harga kripto yang minggu lalu turun sekarang mulai naik kembali. Kalau kita lihat harga Bitcoin sempat ada di titik 48K ya, setelah sebelumnya turun ke 44K. Dan kalau kalian lihat di sini ada pergerakan yang menarik di chartnya Bitcoin ini. Kalian lihat di sini gue udah ada garis-garis orange dan ungu yang menyatakan divergent dan kita lihat ke fokus ke yang lowernya di sini. Kita lihat di sini ada lower high, di sini lower low, lalu mengikuti dari indikator stokastiknya, indikator naik, maka harga pun naik. Lalu di sini lower low, di sini lower high, indikatornya mengindikasikan bahwa harga akan naik dan harga pun naik. Dan sekarang kalau kalian lihat di sini ada lower low dan di sini ada lower high walaupun belum terbentuk ya. Kalau menurut gua di sini juga ada IMA 200. Kalau misalkan harganya bergerak menyentuh IMA 200 lalu naik ke atas seperti ini, kemungkinan bisa bergerak seperti ini. Dan di sini stokastiknya akan bergerak seperti ini, akan bergerak naik. Artinya akan terbentuk divergen yang baru, pola divergen yang baru. Di sini akan terbentuk lower high dan divergennya akan berbentuk lower low yang mengindikasikan bahwa harga kemungkinan akan naik. Tapi itu adalah salah satu kemungkinan ya, bisa aja stokastiknya nggak normal seperti itu, tapi mungkin bergerak sedikit ke atas lalu turun lagi ke bawah, sebelum naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah dan tidak membentuk sebuah divergen pada ujungnya ya. Tapi ini adalah awal yang sangat bagus bahwa kemungkinan harga Bitcoin di akhir September akan naik terus. Tapi tetap karena divergennya belum terbentuk, kita harus tetap hati-hati, kita harus tetap memperhatikan bagaimana pergerakan dari market Bitcoin ini. Yang harus dipastikan adalah divergen ini harus naik di angka 22, harus menembus angka 22 dan harga Bitcoin harus menolak EMA 200 ini ya. Jadi harus mantul ke atas, melakukan reversal dan kalau bisa melewati batas atas ini di angka 48, kemungkinan Bitcoin akan naik ke mungkin 50K untuk mendekati all time high mereka di 64 ya. Selain itu kalau kalian lihat di sini di Fear and Greed Index, di sini adalah menunjukkan indeks dari investor, sifat psikologi dari para investor, mereka yang berinvestasi di Bitcoin. Di sini sekarang kondisinya sedang netral. Jadi, para investor tidak terlalu ingin beli, tidak terlalu ingin jual. Misalkan kalau indeksnya ada di sini, artinya fear, kebanyakan terjadi panic sell alias investor akan menjual Bitcoin mereka. Kalau di sini akan ada greed.
Jadi investor-investor menjadi greedy dan terus membeli walaupun harga Bitcoin terus naik, mereka nggak masalah dan terus beli sebelum akhirnya harga Bitcoin akan turun karena ketika indeksnya ada di greed, itu adalah kesempatan untuk beberapa orang atau mungkin pemain besar untuk menjual kripto mereka. Jadi penting juga untuk kita memperhatikan Fear and Greed Index ini. Kalian bisa kunjungi di alternative.me untuk ngecek aja tiap hari gimana Fear and Greed Index dari para investor Bitcoin. Jadi ya kalau ada di fear seperti ini, kemungkinan hal yang paling bagus adalah untuk buy. Kita beli dan kalau ada greed di sini udah greed banget, gua sih bakal jual sebagian dari kripto gua alias take profit lah ya, ambil keuntungan dari jumlah profit yang sudah kita dapatkan. Dan untuk minggu ini pergerakan kripto cenderung stabil bahkan naik ke atas. Kalau kalian lihat di sini harganya grafiknya banyak yang hijau karena memang pergerakan kripto minggu ini cukup baik. Bitcoin sekarang udah ada di 47, Ethereum 3,4, Cardano ada di 2,3 dan yang paling menarik adalah Solana. Di sini Solana yang sebelumnya sangat kuat sekarang turun 25% dalam 7 hari terakhir. Mungkin memang sudah saatnya turun karena sudah terlalu lama naik ke atas. Butuh waktunya untuk retracement ke bawah sebelum akan naik ke atas lagi. Tapi kita harus tetap perhatikan juga, terutama bagi kita yang invest di beberapa altcoin ya. Karena gue juga ada invest di beberapa altcoin seperti Cardano misalnya. Dan ya, kebanyakan sih sekarang masih hijau. Minggu depan kita lihat seperti apakah pergerakan dari kripto, terutama kripto-kripto yang ada di 10 besar ya dan 15 besar. So, jadi demikian aja update dari gua minggu ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.